Kampus adalah tempat belajar, berkembang, dan bermimpi. Tetapi bagi sebagian orang, kampus adalah mimpi buruk yang tak terucapkan. Macet, Pak. Semoga hidup baik-baik saja. Baiklah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Cukup sekian materi hari ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah banget nyari mesin ini. Aku sudah capek loh, pengen pulang. Ya, istirahat. Cakep juga nih cewek. Bisa lah diajak bareng. Iya. Kenapa belum pulang? Ini Alexnya. Pulang sama aku nggak? Enggak. Ayolah, sama aku. Enggak mau. Ayo, pulang sama Mau. sama aku. Aku gak ada kawan yang mau pulang. Ya pulang sendiri. Ayo lah. Enggak. Ayo sama aku aja. Ayolah. Enggak mau Aku loh. ada kawan nih. Ayo. Si PK ini pernah tahu loh ini crushmu, tapi dia malah sama sih. Ih, gatel banget ya. Halo guys, mau babi lagi makin panas. Kabur ada cewek Kenapa ya mereka pada diemin aku? Mereka juga jauhin aku. Apa salahku? Mereka pasti ngomongin aku tuh. Ya udah deh, aku pergi aja. Telah menguruskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus mulai pulang jadi hal yang berarti, dan ku Aku takut berbicara, aku takut dianggap tidak dipercaya, dan aku takut dianggap berlebihan. Banyak korban memilih diam, karena mereka takut akan stigma, takut akan ancaman, dan takut bahwa keadilan tidak akan berpihak pada mereka. Baik, dari video edukasi yang dibutuhkan tadi, apakah kampus kita memiliki kebijakan khusus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?
Oke, menindaklanjuti Permendikbud nomor 30 tahun 2021, maka Stikes Tengku Maharatu itu mengeluarkan SK terkait Satgas PPKTT yang di dalamnya sudah tertuang juga tentang PPKS, dan Stikes Tengku Maharatu juga sudah memiliki buku panduan terkait pelaksanaan PPKTT tersebut. Baik, lalu langkah apa yang akan diambil jika kampus mengetahui adanya dugaan atau laporan kekerasan seksual? Oke, yang dilakukan oleh kampus yang pertama adalah menerima laporan tersebut, kemudian melakukan pendampingan. Terbukti bersalah, sanksi apa yang akan diberikan? Oke, sanksi yang akan diberikan itu tergantung dari berat atau ringannya pelanggaran. Nah, jenis sanksi yang akan diberikan itu ada 3 jenis. Yang pertama sanksi ringan. Sanksi ringan itu bisa berupa teguran atau permintaan maaf yang dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke pihak internal kampus. Kemudian yang kedua itu sanksi sedang, di mana sanksi sedang itu bagi mahasiswa bisa dilakukan skors perkuliahan, kemudian juga penarikan beasiswa dan hal-hal lainnya. Dan bagi tenaga pendidikan itu bisa pemberhentian sementara dari jabatan. Nah, kemudian juga ada sanksi berat. Sanksi berat itu di mana bagi mahasiswa itu bisa dilakukan pemberhentian secara tetap, dan bagi tenaga pendidikan itu bisa dilakukan pemberhentian secara tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah tersedia konseling atau pendampingan psikologis bagi korban? Ya, Stikes Tengku Maharatu sudah memiliki pusat layanan konseling, di mana Stikes Tengku Maharatu memiliki dosen dengan latar belakang pendidikan keperawatan jiwa. Dan apabila korban memerlukan pendampingan psikolog dan psikiater, maka Stikes Tengku Maharatu akan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak eksternal, karena Stikes Tengku Maharatu juga sudah memiliki MOU dengan rumah sakit jiwa. Pertanyaan terakhir, apa rencana jangka panjang institusi untuk memastikan kampus menjadi ruang yang aman dan menghormati kekerasan seksual dan kesetaraan gender? Oke, yang pertama itu yang kita lakukan adalah penguatan kebijakan. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan edukasi dan pendidikan terkait kesetaraan gender dan kekerasan seksual pada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga itu penguatan pelaporan dan penanganan. Kemudian yang keempat itu pendampingan dan pemulihan pada korban. Kemudian yang kelima kita melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal apabila kita memerlukan bantuan psikolog maupun psikiater. Nah, kemudian yang keenam itu kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen Nurse Osi dari SKPMK. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu